Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dengan NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Kadim mengenai etika moral dalam berwirausaha. Nah, etika wirausaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan kode-kode etik, aturan-aturan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan moral atau norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang beradaptasi dengan norma tersebut, akan tetapi kita yang harus mengikuti aturan tersebut. Nah, dalam bisnis ada norma-norma yang harus dipatuhi. Etika atau norma biasanya digunakan para pengusaha dan tidak melanggar aturan-aturan lain yang telah ditetapkan, dan usahanya dijalankan memperoleh simpati berbagai pihak. Ada kenyamanan, ada ketentraman, dan ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan, masyarakat sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika. Di review, kata etika ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan. Nah, apa kaitannya dengan etika dengan kartu undangan yang masa itu berkembang? Pada saat raja-raja Prancis mengundang tamu-tamu undangan untuk suatu kegiatan atau pesta, dan ini dilakukan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum berbagai macam persyaratan, ketentuan, mulai dari aturan main, dress code, termasuk segala hal yang harus dipatuhi, sehingga yang di luar dari ketentuan dianggap sebagai orang yang tidak diundang. Dan filosofi ini kemudian yang mengakar kata etika, yang merupakan aturan norma yang berlaku, yang didesain atau sudah menjadi budaya di suatu wilayah. Dan ini juga berkaitan dengan etika dalam berwirausaha atau etika bisnis. Dan dianalisis lebih jauh, etika merupakan tata cara dalam hubungan dengan manusia lain, pengusaha lain, produsen lain, customer lainnya, dan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dianalisis lebih jauh, pengertian etika merupakan tata cara dalam hubungan dengan manusia, dengan pengusaha lain, dengan produsen, dengan customer, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat mempunyai beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Mereka mempunyai aturan-aturan yang sebagian barangkali bertentangan. Tapi buat orang lain ternyata itu ada satu keharusan, makanya dituntut kita sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau suatu usaha di suatu tempat, kita harus adaptable dengan etika bisnis yang ada di sana. Silakan mencoba mempelajari, menganalisis lebih jauh, mencoba berdiskusi kepada mereka lebih punya pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai mengatur perilaku atau tingkah laku dalam berbisnis dan berwirausaha. Secara umum, manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat, tingkah laku kalau tidak ada aturan, kita seperti
hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat itu yang menang. Dan tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan norma yang sudah disepakati, sikap dan perilaku seseorang pengusaha dan bisnismen harus wajib mengikuti norma yang ada atau yang berlaku dalam satu negara atau formil sipil. Penampilan sopan dalam satu atau situasi tertentu ketika acara formal menggunakan pakaian formal, yang nggak bisa bercelana pendek, belum bisa menggunakan sandal. Meskipun sering kita bilang hidup saya ya hidup gue, nggak bisa begitu. Karena kan ketika saudara akan hadir di satu tempat, apapun aturan yang berlaku secara umum, apapun aturan yang tertulis atau tidak tertulis, kalau ingin masuk dan ada di lingkungan tersebut, maka kita harus beradaptasi ya dengan cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun, dan hormat kepada orang tua. Caranya bagaimana supaya ketika kita berkomunikasi tidak menyinggung perasaan orang lain. Berlaku menyenangkan dalam pergaulan itu merupakan semacam norma atau etika yang mengatur. Nah, sekarang bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis? 1. Dalam kode etik berbisnis dan wirausaha harus wajib yang dimiliki. Itu yang pertama, wajib jujur dalam konteks segala hal maka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. Dalam kode etik berbisnis dan wirausaha harus wajib jujur dalam konteks apapun. Kalau ingin menjual kualitas jangan hanya janji tapi bukti, karena orang begitu gampang membuktikan satu saat kalah, maka selesailah satu bisnis yang kita jalani. Ketika berbisnis tidak jujur, dapat kita analisis dari banyak sisi. Yang kedua, etika norma dari pengusaha itu yaitu bertanggung jawab. Kalau memang orang merasa dirugikan dan konsumen atau masyarakat komplain, dijawab, tidak dihindari. Kapan perlu, bentuk tanggung jawabnya yaitu mengganti. Dan kalau memang ada aturan dalam bisnis saudara terkait dengan proses yang tadi dibicarakan soal tanggung jawab dan kompleks, silakan ditulis sedemikian rupa sehingga konsumen atau masyarakat mengetahui kapan akan diganti 100% sebuah produk, ketika tidak akan melalui pergantian karena tidak satu di luar tanggung jawab Anda itu ada aturan yang didesain. Tidak bisa serta-merta suatu saat ketika komplain terjadi Anda bisa menjawab seenaknya. Kalian lebih
jauh bagaimana etika dan norma dari seorang bisnismen atau perusahaan, etika lain atau norma lain dari pengusaha menepati janji, disiplin, taat dengan hukum, dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa tempat usaha yang Anda kembangkan. Mau membantu karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri, membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat hujan. Ya, kita buka komitmen dan menghormati orang lain, komit terhadap segala sesuatu, komitmen terhadap segala sesuatu pada hukum, terhadap undang-undang, peraturan lain, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati. Berbicara soal kualitas, tujuan dan manfaat, etika itu memang ada. Tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan Anda kembangkan. Manfaatnya untuk lembaga apa? Persahabatan dan pergaulan menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia. Apakah dengan customer, dengan pelanggan dan produsen, dengan masyarakat sekitar? Melalui kode etik, setiap orang akhirnya menyadari bahwa memang memiliki komitmen bahwa suatu usaha atau usaha atau bisnis yang Anda dirikan itu memiliki komitmen yang baik. Ada jujur dalam berbisnis, Anda menyenangkan, Anda bisa dipercaya, produk yang kita jual memang komit sesuai dengan kualitasnya. Kita jelaskan sehingga apa persahabatan akan muncul, setiap orang akan merasa senang dengan produk yang dihasilkan. Setiap orang akan mau menjadi karena merasa puas dengan komitmennya kita berikan. Pelanggan akan bertambah, pelanggan setia bertambah, akan mampu mempertahankan pelanggan dan itu akan terus berkembang, dan itu jelas memberikan keuntungan tidak hanya dari sisi hubungan sosial tetapi dari sisi materi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan customer atau masyarakat, semakin tinggi keyakinan orang terhadap benda, terhadap produk atau jasa yang dihasilkan atau bisnis Anda. Semakin banyak pelanggan, maka semakin banyak orang memanfaatkan atau membeli produk yang dihasilkan pula, dan itu jelas keuntungan materi. Coba sebaliknya, ketika kita tidak mau atau menomor sekiankan etika dan kode etik dalam berbisnis. Orang cukup percaya sekali ketika kita tidak komit dengan janji. Kita bilang kualitasnya nomor 1, tapi buktinya ternyata orang akan menghindar. Ternyata tidak demikian. Artinya pelanggan akan sulit kita pertahankan menjadi pelanggan setia. Orang cukup kena sekali, selebihnya dengan kualitas dan komitmen kita adalah akan menjadi corong promosi buruk untuk lembaga atau perusahaan. Bicara soal etika yang termasuk etika dalam berbisnis dan berwirausaha akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika wirausaha. Diberikan kepada pelanggan, kepada customer terbaik.
Sikap dan perilaku tersebut yang dimaksud dalam berwirausaha adalah sikap jujur dalam bertindak dan bersikap rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum. Kalau ini akan menjadi emosi terdalam ketika mengaitkan pelanggan terbaik, orang akan semakin dekat. Pelanggan akan merasa bahagia ketika berhadapan dengan kita, pandai bergaul, fleksibel, suka menolong pelanggan, tanggung jawab, rasa memiliki lembaga atau perusahaan. Tanggung jawab paling tidak adalah ketika komplain diberikan dengan lapang dada, dengan senyuman, tetap menerima dengan senyuman. Tidaknya diberikan pada saat orang membeli atau memberikan keuntungan kepada lembaga atau perusahaan. Tapi pada saat komplain pun senyum tidak akan berubah. Penerimaannya harus sama ketika mereka memberikan keuntungan pada saat membeli. Pada saat mereka meminta pertanggungjawaban, memang ada hal-hal yang di luar kendali. Sebagai manusia, jadi tidak akan selamanya ketika kita menjaga sedemikian rupa bahwa semuanya akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan di luar kendali batas kita. Sebagai manusia kadang-kadang akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi. Makanya salah satu bentuk dari tanggung jawab itu adalah mengelola komplain dari pelanggan. Jadi kalau kebiasaan menerima pelanggan dengan senyuman pada saat komplain, seharusnya juga demikian pada saat kita menerima pembeli ketika memberikan keuntungan dengan senyuman, dengan ramah, tamah, dekat. Pada saat komplain pun ramah. Seharusnya tidak ada perubahan, tapi sering prakteknya berbeda. Setiap kita cenderung memberikan senyuman terbaik, kita hubungan begitu ramah, kenyamanan, kita berikan spektakuler kepada pelanggan. Tapi pada saat mereka komplain, semuanya berubah. Air muka berubah, tata bahasa berubah, jadi lebih tegang, bahkan marah, emosi. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab kita itu bermasalah. Makanya harus ada pengelolaan komplain dalam lembaga atau pengusaha, merupakan bentuk dari sikap dan perilaku lembaga manusianya, termasuk sebagai wirausahaan dan karyawan. Ciri wirausahaan itu memiliki inisiatif, tidak diam, tidak menunggu. Dia tidak hanya menunggu sesuai dengan tugas diberikan kemudian melakukan, tapi punya inisiatif. Ya, apa yang harus Anda lakukan terhadap tugas ini harusnya sempurna apa yang bisa kalian buat. Jadi bersyukurlah untuk Anda memiliki inisiatif dalam hidup, sehingga Anda akan dapat tahu menjadi orang yang tahu diri, tahu apa yang akan dilakukan. Tapi merugilah untuk orang-orang yang hanya bisa menunggu atau justru tidak mau berbuat apa-apa karena takut tertinggal resiko. Yang ketiga, punya orientasi akan prestasi. Beda dengan kerja, misalnya ada tugas dari saya nih, misalnya tugas dari Bapak membuat satu analisis, misalnya akan berbeda orang yang mengerjakan sesuai dengan aturan. Banyak yang memberikan Bapak dalam bentuk tanggung jawab yang ditulis berganda, melakukan akan berbeda dengan orang yang punya orientasi terhadap prestasi. Ditugaskan satu, maka dia akan melakukan 4. Bagaimana sebaik mungkin, sesempurna mungkin dia dapat melakukan sumber, maka dia akan mencari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ciri lain dari wirausaha yang berhasil berani menanggung risiko, karena
Dari resiko itulah kadang-kadang kita tumbuh dan belajar menjadi lebih baik, lebih kuat. Yang menyatakan tidak kotor, tidak belajar. Jadi jangan sampai dibalikin kepada kotor. Ending ya udah yakin akan kotor, ngapain itu orang yang takut mengambil resiko. Dari kotor itu kita bisa memaknai kebersihan. Dari kotoran itu kita bisa akhirnya berterima kasih atas kondisi yang bersih. Lalu sakit, kita bisa menghargai arti kesehatan. Jatuh membuat kita sakit. Pada sisi yang lain, setelah itu kita tidak akan mau jatuh lagi karena kita tahu sakitnya jatuh itu seperti apa. Maka kita akan jauh lebih berhati-hati. Jadi risiko tidak untuk dihindari, risiko untuk dihadapi, untuk memberikan kekuatan dan kematangan dalam berpikir, bertindak, berbuat, dan berperilaku. Masuk orang yang takut risiko, menghindari risiko, atau justru berani menghadapi risiko dan melalui risiko, akan tapi menjadi seseorang yang lebih kuat. Ciri-ciri lainnya yaitu pekerja keras. Jelas kalau untuk menjadi orang hebat dengan karir yang luar biasa, ketika ingin menjadi sesuatu sesuai mimpi, menjadi orang kaya, banyak rezeki, itu butuh kerja keras. Analoginya untuk sampai ke puncak gedung yang tinggi ke 30 lantai yang tidak punya lift, kira-kira kalau hanya santai akan sampai ke atas. Ya, ke puncak 30 ada 3 kemungkinan. Yang lebih duluan tidak berani mengambil risiko, yang tidak mau kerja kerasnya sudah duduk, maka selamanya dia akan ada di lantai. Orang biarkan seperti air mengalir. Ya, yang penting diusahakan dulu. Ya udah, orang udah sampai lantai 7, dia baru di lantai pertama, akan tamat juga sama dengan terus. Ya, analogi hidup dengan keras karena tidak satupun di dunia ini yang akan kita dapatkan tanpa usaha dan kerja keras. Dan di agama kita pun, di agama manapun selalu diajarkan dua yang selalu menjadi potensi kewajiban kita, kondok usaha dan kerja keras. Dan di agama kita pun mustahil mendapatkan sesuatu tanpa ada usaha. Ciri-ciri berikut yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai macam pihak yang ada, apalagi pada customer, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Artinya, apa yang akan menjadi bisnismen handal, wirausahawan hebat yang karirnya menjadi sangat keren dan luar biasa adalah orang-orang yang memiliki relasi jejaring hubungan dengan banyak pihak, tidak hanya sesama pengusaha, tidak hanya dengan customer, tidak hanya dengan masyarakat, dengan segala level, segala jenis. Karena polisi jadi satu titik dan mereka akan memberikan peluang terbaik untuk suatu saat kelak. Semuanya ada satu hal yang mesti kita pahami dalam berwirausaha, mengembangkan bisnis. Meski menjadi satu tujuan, tetapi kadang-kadang ini menjadi motivasi. Sedikit kita mau gojling. Terkait dengan penghargaan dalam konteks bisnis, ada satu karya-karya hebat bisnismen yang sudah maju duluan. Terkait dengan penghargaan, lembaga internasional memberikan penghargaan yang akan melihat perjalanan dari kegiatan bisnis dan juga wirausaha atau pribadi wirausahawan yang sukses, yang dipandang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang sudah kita analisis. Jenis penghargaannya banyak diberikan oleh LSM. Sekedar mengenal satu persatu bagian, mudah-mudahan atau insya Allah suatu saat kelak justru penghargaan itu mendapatkan wirausahaan yang hebat, penuh dengan etika moral yang taat dengan norma-norma bisnis dan kewirausahaan.
Pertama, penghargaannya adalah Entrepreneur of the Year atau disingkat dengan 12U. Itu penghargaan kepada perusahaan terbaik yang diselenggarakan hampir setiap tahun. Terbaik dari sisi memang ada aturan mainnya, tapi biasanya cenderung kepada hasil proses entrepreneur. Proses termasuk etika moral dan ketaatan terhadap norma-norma yang dibicarakan. Kedua, at lifetime achievement entrepreneur. Itu penghargaan diberikan kepada pengusaha yang telah memberikan hampir sebagai besar hidupnya kontribusi sebagian besar dari sisa hidupnya atas kesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga yaitu IMP atau industri atau manufacturing entrepreneur. Itu penghargaan yang diberikan oleh lembaga internasional kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Ada lagi penghargaan Service Special Award for Corporate Spirit, penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. Yang kelima itu NTT Nyebrang NTT. Salah satu titik para pemula untuk memulai bisnis di usia muda. 10 perusahaan, 1 perusahaan akan memberikan penghargaan kepada pengusaha dalam bentuk lembaga perusahaan atau pribadi khusus memang punya karya sebagai anak muda yang berusia di bawah 40 tahun. Nah, ini bakal lihat bisa diperoleh suatu saat kelak kalau memang masuk dalam kategori yang diinginkan. Special Award for Corporate Spirit Responsibility adalah penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Ya, bilang award terhenti pekerjaan tapi bukan menjadi tujuan utama, karena kadang ini bisa menjadi motivasi untuk memberikan respon dalam dunia usaha dan wirausahaan dan juga bisnis yang kita jalankan, memberikan pengaruh baik. Bagian dari etika moral yang kita perbincangkan. Sampai di bagian terakhir. Baiklah, sekianlah analisis dari pembahasan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Kalau ada kesalahan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.